Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang masih diberikan bagi saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi yang saya bawakan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberkati kami hingga sampai saat ini. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kiranya biarlah Engkau akan memberkati kami di sepanjang aktivitas kami, dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami. Tuhan akan berikan kemurahan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan berikan sebuah renungan yang saya beri judul, Mengapa Saya Harus Berubah? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat tahun baru. Semangat baru. Inilah salah satu kata yang mungkin sering kita dengarkan setelah kita menginjak di tahun yang baru. Dan mungkin ada impian-impian yang belum tersampaikan di tahun sebelumnya. Masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi saya untuk mewujudkannya. Sebagai contoh, kebiasaan saya di tahun yang lalu, saya masih bolong-bolong. Saya waktu membaca Alkitab, hari ini saya membaca, besok saya tidak membaca. Masih bolong-bolong juga atau tidak rutin membaca sekolah Sabat. Dan mungkin sudah sudah tidak aktif lagi beribadah. Dan jarang memuji Tuhan. Mungkin saudara dan saya punya keinginan, saya ingin bersemangat lagi. Di tahun yang baru ini saya ingin berkeinginan lebih aktif beribadah, lebih sering membaca Alkitab, dan mungkin ada impian-impian yang lain yang saudara impikan. Apakah ada yang salah dengan keinginan ini? Tidak ada yang salah, justru ini adalah keinginan yang baik. Ingat saudara-saudara, ketika kita punya keinginan yang baik, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang artinya, setan tidak akan pernah tinggal diam untuk menggagalkan keinginan-keinginan baik saudara dan saya. Lalu bagaimana setan menggagalkan keinginan baik kita ini? Apakah dengan cara mengajak saudara dan saya, jangan aktif ke gereja ya? Toh di gereja juga masih banyak orang yang suka menggosip, suka menjelek-jelekkan. Buat apa ke gereja? Apakah seperti itu? Jangan membaca Alkitab atau firman Tuhan. Percuma kamu membacanya, karena susah untuk dilakukan. Kamu tidak akan sanggup. Jangan berikan persembahan atau perpuluhan, karena uangnya lari kemana dan tidak jelas apakah benar-benar dipakai untuk pelayanan. Jangan memuji Tuhan terlalu sering, nanti setan bisa kepanasan. Begitulah kira-kira setan membujuk saudara dan saya. Apakah seperti itu saudara-saudaraku? Tidak saudara-saudaraku. Setan tidak akan takut. Justru setan tetap mempersilahkan saudara dan saya
Silahkan kamu pergi ke gereja. Silahkan kamu rajin membaca firman Tuhan. Silahkan kamu setia dalam persembahan dan perpuluhan. Silahkan kamu memuji Tuhan. Asal jangan berubah kelakuanmu. Ya, jangan berubah kelakuanmu. Inilah yang paling diharapkan setan bagi saudara dan saya. Jadi inilah alasan mengapa kita harus berubah. Tuhan menginginkan saudara dan saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dulunya saudara dan saya adalah seorang pemarah, sekarang menjadi peramah, sabar, baik kepada semua orang. Yang dulunya kita suka bersungut-sungut, mengeluh, jadi orang yang sering bersyukur. Dan masih banyak kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari diri kita, yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan ingin rubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Asal kita mau. Ya, asal kita mau saudara. Pertanyaannya, maukah saudara berubah? Biarlah ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Mengapa saya harus berubah? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.